Dari keluarga tentu yang pertama senang, alhamdulillah. Akan tetapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana Pak Nusron harus kuat, bisa membawa amanah ini dengan beban yang sangat berat ini. Tentunya bagaimana amanah ini bisa terlaksana dengan baik sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang untuk kementeriannya, juga amanah dari Pak Presiden, Pak Prabowo. Seperti itu. Ini dari keluarga hanya bisa mendoakan semoga Pak Nusron kuat dan bisa menjalani semua pekerjaan di bidang kementerian yang beliau pegang saat ini. Ada pesan khusus untuk Pak Nusron, Pak? Pesan khusus agar tidak melupakan kesantriannya, jadi budayanya, sekaligus keseharian beliau, karena memang keseharian beliau adalah di dunia pesantren. Selama beliau di Jakarta juga tidak kurang waktu untuk beliau pulang untuk menyisihkan waktunya untuk santri-santri di pondok. Beliau juga ikut mengajar dan ikut rutin di pengajian selapanan di rumah. Semoga itu tidak hilang dari beliau. Otomatis nanti waktunya akan tersita lagi, Pak. Nah, itu karena beliau sebagai pejabat saat ini di eksekutif, kemungkinan beliau punya PR untuk mengatur waktu lebih disiplin, tapi tidak meninggalkan itu semua tadi, karena itu bagian dari pesan keluarga seperti itu. Memiliki salah satu peninggalan sebuah yayasan pondok pesantren ya. Pondok pesantren. Namanya apa, Pak? Pondok pesantren Nasrul Ummah, yayasannya Nusantara 1. Ada SMK-nya yaitu Asaidiyah 2, jurusannya kuliner dan fashion. Jadi ini muridnya itu dari mana-mana, tidak hanya dari Kudus, ada dari Jepara, ada dari Grobogan. Tentu dari luar kota banyak, ada yang dari Kalimantan dan Papua malah. Dan di sini itu prinsipnya gratis. Jadi memang ikrar Pak Nusron mendirikan wadah atau lembaga pendidikan ini dikhususkan untuk keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, akan tetapi memang dari keluarga atau anak itu sendiri punya keinginan untuk sekolah dan kemandirian, karena SMK ini kan tujuannya untuk kemandirian, jadi bekerja secara mandiri, baik di pabrik maupun mendirikan usaha sendiri. Jadi tidak boleh juga bertujuan untuk kuliah lagi, tapi yang utama adalah SMK didirikan ini untuk keluarga yang kurang mampu, kemudian nanti bisa berdikari dan mandiri secara ekonomi. Berdiri sejak kapan ya, Pak? Ya. Sekitar 2015. Sudah meluluskan berapa kali? 6 angkatan. Dan lulusan kita sudah banyak yang diterima, yang jurusan kuliner itu diterima di hotel-hotel berbintang, di Hotel Padma punya Jarum itu, di Kempinski Jakarta, terus di perusahaan-perusahaan yang lain, karena mereka dididik secara disiplin. Yang jurusan kuliner itu bisa jadi koki dan lain-lain. Yang fashion juga dengan dunianya sendiri di bidang fashion, ada yang mendirikan butik, konveksi, dan bekerja di pabrik seperti itu. Terakhir ada harapan, Pak, terkait dengan yayasan ini? Ya, harapan ini didirikan sebenarnya kan bukan hanya untuk lembaga pendidikan formal ya, tapi lembaga pendidikan yang sifatnya non formal. Seperti kita sering bikin seminar-seminar, ada gedung seminar di sana yang bisa digunakan secara umum oleh lembaga-lembaga umum. Misal ada lembaga-lembaga lain yang mau bekerja sama menempati tempat ini, kepemudaan misalnya, atau di Banom NU itu kan banyak, ada Fatayat, ada Muslimat, ada Ansor, mau bikin acara pelatihan apapun, IPNU katakanlah, bisa menggunakan tempat ini secara gratis.